Hai guys, selamat datang di Maca Podcast. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik episode ini serta mendengarkan episode ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Maca Podcast dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan review-review yang aku ceritakan di sini. Aku harap dari podcast ini bisa membantu kalian untuk mencari referensi film apa yang ingin kalian tonton ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan reviewnya. Check it out. Sebuah film yang diadaptasi berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2008. Kasus tersebut merupakan kasus kekerasan dan pelecehan seksual serta pedofili yang menimpa seorang anak perempuan berumur 8 tahun dan dilakukan oleh seorang pria dewasa yang saat itu sedang mabuk. Kasus tersebut begitu ramai dikarenakan membuat seorang anak perempuan nyaris kehilangan nyawanya dan menderita luka parah yang membuat seluruh organ dalamnya terutama bagian reproduksi dan pencernaannya rusak. Akan tetapi hukuman yang diberikan kepada sang pelaku tidak sebanding dengan kelakuannya. Sang pelaku hanya dipenjara selama 12 tahun dan pada tahun 2020 pelaku dibebaskan, yang membuat warga Korea Selatan ketakutan karena kembalinya sang pelaku di lingkungan sekitar. Kejadian ini kemudian diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2013 dengan judul Ho, bercerita tentang seorang anak perempuan cantik bernama Sowon yang berusia 8 tahun. Sowon hidup bersama ayah dan ibunya, sebuah keluarga kecil yang sederhana. Ayahnya merupakan seorang karyawan pabrik yang setiap harinya sibuk bekerja dan ibunya mengelola toko kelontong yang jadi satu dengan rumah tempat mereka tinggal. Keduanya sangat sibuk bekerja dan tidak jarang Sowon merasa kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Keseharian Sowon di sekolah juga menggambarkan bahwa Sowon merupakan seorang siswi yang tidak memiliki banyak teman. Sowon mengenal seorang anak laki-laki teman sekelasnya yang bernama Yongsuk. Mereka berdua sering berdebat kecil dan saling mengejek layaknya anak kecil. Tetapi meski begitu, ternyata Yongsuk merupakan sosok yang perhatian kepada Sowon dan bisa dibilang teman Sowon yang paling dekat dengannya. Pada suatu hari itu langit berubah menjadi mendung. Sowon saat itu tengah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah sambil menonton acara TV kesukaannya yaitu Kokomong. Ibu Sowon tengah sibuk di toko mengurus barang-barang. Dan ayah Sowon juga tengah bersiap-siap bekerja. Sowon meminta tolong pada ayahnya untuk mengikatkan rambutnya, tetapi karena ayahnya sedang sibuk ditelepon oleh seseorang, membuat ikatan di rambut Sowon berantakan dan Sowon menjadi kesal. Akhirnya Sowon melepaskan ikatan tersebut dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia mau diurai saja sambil dijepit rambutnya. Kesal akan kesibukan kedua orang tuanya akhirnya membuat Sowon pergi ke sekolah dengan bersungut-sungut. Ibunya yang melihat bahwa Sowon sedang kesal akhirnya menawarkan kepada Sowon apakah dia mau diantarkan ke sekolah. Sowon menolak tawaran ibunya karena dia mau pergi sendiri. Kemudian ibunya berpesan untuk jalan melewati jalan besar saja dan jangan lewat jalan yang becek. Langit pun akhirnya menurunkan hujannya di saat Sowon berangkat sekolah. Di perjalanan saat Sowon berhenti di depan sebuah gang kecil, Sowon melihat sekolahnya sudah lebih dekat dibandingkan bila dia berjalan melewati jalan besar. Meskipun ibunya telah berpesan untuk jalan melewati jalan besar saja, tetapi Sowon melanggar pesan ibunya tersebut dan berjalan melewati gang kecil. Dan di gang tersebut, Sowon bertemu dengan seorang pria dewasa yang sedang mabuk dan kehujanan. Dari situlah semua tragedi yang dialami Sowon terjadi. Sowon mendapatkan kekerasan yang mengakibatkan seluruh tubuhnya berlumuran darah, juga mengalami pelecehan seksual yang membuat organ-organ dalam bagian bawah Sowon rusak. Dalam scene film ini, Sowon yang sudah sekarat menelpon 911 melalui sebuah ponsel yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya. Semua terjadi begitu cepat, sampai Sowon harus menjalani operasi karena lukanya sangat serius. Sowon pun juga harus mengenakan sebuah kantong di perutnya untuk menampung kotorannya ketika Sowon hendak buang air. Kedua orang tua Sowon pun diberitahu oleh pihak kepolisian mengenai kejadian tersebut, dan mereka berdua langsung ke rumah sakit untuk melihat Sowon. Ibu Sowon pun menangis, menyesal bahwa dia tidak jadi mengantarkan Sowon ke sekolah. Sedangkan ayah Sowon bertekad untuk menangkap pelaku yang melakukan tindakan keji tersebut kepada anaknya secepatnya. Setelah Sowon siuman, dengan terbata-bata Sowon berusaha menceritakan bagaimana perasaannya dan bagaimana kronologi kejadian yang menimpanya, serta ciri-ciri sang pelaku.
Dari pembeberan Sowon, kepolisian akhirnya meminta Sowon untuk bersaksi di depan kamera dan pernyataannya tersebut akan dijadikan sebagai bahan bukti penangkapan pelaku. Karena mental Sowon ini masih belum stabil, Sowon memberikan kesaksian tersebut secara perlahan dengan sebelumnya diberikan pendekatan dahulu kepada seorang psikiater yang diserahi tanggung jawab untuk menerapi Sowon selama masa pemulihan mentalnya. Perlahan-lahan, Sowon pun akhirnya bersaksi dan pelaku pun ditangkap. Berita tentang seorang anak kecil yang mengalami kekerasan tersebar hingga kemana-mana, membuat wartawan terus mendatangi kantor polisi untuk meliput beritanya. Ada suatu waktu di mana wartawan memergoki ayah Sowon sedang di kantor polisi dan membuat dia pun akhirnya dikejar-kejar oleh wartawan karena mereka tahu bahwa dia merupakan ayah dari anak kecil tersebut. Bahkan, wartawan sempat ingin meliput hingga ke rumah sakit tempat Sowon dirawat. Karena merasa risih dan tidak ingin privasinya diganggu, kedua orang tua Sowon pun berupaya untuk memindahkan Sowon ke kamar inap lainnya dengan cara menggendong Sowon. Akan tetapi, hal tersebut membuat kantong tempat penampungan kotoran dari Sowon bocor dan mengotori tubuh serta baju Sowon. Ibu Sowon pun panik dan bermaksud hendak memanggil dokter. Tetapi karena kelelahan dan juga terlalu panik, Ibu Sowon akhirnya pingsan. Ayah Sowon pun tidak kalah panik. Dia berusaha membersihkan kotoran-kotoran tersebut dan ingin membuka celana Sowon dengan maksud untuk membersihkan. Akan tetapi, perlakuan ayah Sowon membuat Sowon kembali teringat akan adegan kekerasan yang menimpanya dan membuat Sowon trauma. Akhirnya dokter pun datang untuk menangani Sowon. Dari situlah Sowon selalu ketakutan setiap bertemu dan melihat ayahnya. Dan di situ juga diceritakan bahwa ibu Sowon ternyata tengah hamil adik Sowon dan menjadi mudah pingsan apabila kelelahan. Berhari-hari pun dilewati oleh Sowon dan keluarganya di rumah sakit. Mereka fokus kepada penyembuhan Sowon dan juga proses pengadilan dari pelaku kekerasan terhadap Sowon. Sowon selalu menjalani terapi yang diberikan oleh psikiaternya hingga perlahan-lahan kondisi mental dan juga fisiknya semakin membaik. Sedangkan itu, proses pengadilan tersangka terasa lambat dikarenakan pelaku mengaku tidak ingat sudah melakukan hal tersebut dan dia beralasan bahwa saat itu sedang mabuk. Proses persidangan benar-benar menyulut emosi penonton dan rasanya tuh gregetan melihat persidangan yang terkesan berpihak kepada pelaku. Hingga pada akhirnya pelaku hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan itu membuat peserta persidangan termasuk kedua orang tua Sowon sangat murka. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun karena keputusan hakim terkait hukuman pelaku tidak dapat diganggu-gugat. Film ini menurutku adalah salah satu film yang sangat menyakitkan hati tentang bagaimana hukum terasa lemah dan juga korban seperti tidak mendapatkan keadilan secara setimpal. Hanya karena sedang dalam pengaruh alkohol yang dimana seharusnya alkohol merupakan sesuatu yang bisa dikontrol secara individu, seseorang bisa mendapatkan keringanan hukuman. Menurutku alkohol itu merupakan tanggung jawab masing-masing orang. Setiap orang punya batas toleransinya sendiri terhadap alkohol agar dapat mengendalikan keinginannya untuk minum tidak sampai mabuk. Ketika seseorang dapat mengontrol itu, seharusnya kejadian yang menimpa Sowon tidak akan terjadi. Tetapi negara malah cenderung meringankan hukuman dari pelaku akibat kesalahan pelaku sendiri yang tidak dapat mengontrol batasnya dalam mengonsumsi alkohol. Itu benar-benar membuat aku speechless dan rasanya sakit hati. Apalagi korban merupakan seorang anak kecil yang masa depannya masih panjang dan korban harus merasakan penderitaan yang diakibatkan sepanjang hidupnya. Selama nonton ini, emosiku tuh berasa diaduk-aduk. Kesal, sedih, marah, gemas, semuanya menjadi satu. Beberapa scene-nya berhasil membuat air mataku menetes dikarenakan aku salut banget dengan perjuangan Sowon yang pantang menyerah untuk sembuh. Perjuangan kedua orang tua Sowon pun tidak main-main. Mereka benar-benar mengusahakan segalanya demi kesembuhan dan juga kebahagiaan Sowon. Mereka juga mau berubah menjadi lebih menyayangi dan memperhatikan Sowon. Benar-benar cerminan dari betapa hebatnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Film ini layak untuk mendapatkan rating 9/10. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini juga cukup banyak. Memang yang namanya musibah tidak bisa diramalkan. Tetapi kita bisa berupaya untuk meminimalisir hal itu terjadi pada kita dan keluarga kita. Aku harap seluruh pendengar Maca Podcast di sini selalu dilindungi oleh Tuhan dari segala musibah. Sekian dulu dari aku dan bye-bye.